selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, sehat. Terima kasih, Bapak. Selamat galungan, Bu ya. Selamat galungan, Pak. Rahayu sareng Ya. sami. Nggih. Ibu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching Benar. bersama rekan sejawat. Nggih. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit membantu ya sebagai supervisor dan untuk lebih matang merencanakannya seperti itu. Nah, tujuan praobservasi ini kita bisa menyepakati apa yang ingin Ibu kembangkan dan tentunya Ibu lebih percaya diri nanti kalau lebih siap. Siap. Nah, saya akan ajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu ya? Ya, silakan, Pak. Pertama tentang rubrik yang akan saya observasi nanti. Ya. Nah, seyogianya sebagai coach itu Ibu memegang teguh prinsip coaching. Kemudian alur tirta percakapannya agar kelihatan juga. Kemudian kompetensi coaching juga agar Ibu laksanakan dengan baik. Nah, itu aja beberapa poin di rubrik, Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi coaching apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan pada coaching nanti? Nggih, terima kasih, Bapak. Saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi harapannya kehadiran sepenuhnya juga nanti bisa dilakukan pada saat melakukan coaching dengan rekan sejawat, Bapak. Ya, dari ketiga kompetensi itu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, secara spesifik. Nah, kompetensi apa yang ingin diobservasi atau dikembangkan, Bu? Lebih spesifiknya. Spesifiknya saya sebenarnya ingin mengembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, sehingga ketika mengajukan pertanyaan itu dapat membuat coach itu mengeluarkan ide-idenya tersendiri untuk menyelesaikan mungkin tantangan atau kendala yang dihadapi. Itu sih yang saya rencanakan, Pak, untuk coaching kali ini. Ya, benar, Bu. Berarti yang saya tangkap tadi Ibu lebih spesifik akan mengembangkan atau perlu diobservasi pertanyaan berbobotnya berarti ya. Iya. Kira-kira dari kompetensi itu indikator keberhasilannya sudah bisa Ibu tentukan apa tidak dari pengembangan kompetensi itu, Bu? Kalau dari spesifik yang saya pilih dengan mengajukan pertanyaan berbobot, harapan saya itu yang akan bisa dinilai itu ketika coaching mampu mengeluarkan ide-idenya mereka sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan saya ajukan, tanpa juga melepaskan kompetensi inti yang lain, Bapak. Artinya walaupun spesifik saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tetapi dengan harapan kompetensi yang lain itu juga bisa tersampaikan walaupun tidak sepenuh yang pertanyaan berbobot. Itu yang akan dilakukan. Ya, bisa saya tangkap tadi jawabannya berarti indikator keberhasilan seperti apa yang ingin dikembangkan berarti ketika coach itu bisa tergali ide-idenya tanpa mengesampingkan kompetensi lain. Betul. Seperti itu, Bu ya. Ya, betul, Pak. Ya. Jadi saya nilai Ibu sudah siap dalam melaksanakan coaching nanti. Ya, semoga coachingnya berjalan lancar. Nanti apapun hasilnya semoga tentu harus bermanfaat, Bu ya, sebagai pembelajaran kita bersama. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya Bapak, kemudian mohon nanti saran dan masukannya ketika saya melakukan coaching. Ya. Silakan nanti untuk selanjutnya lakukan coachingnya dengan coach Ibu. Ya, siap Ya. Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Selamat pagi tuh, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Yuni. Kabarnya baik sih Bu. Baik, tapi kok baiknya itu kayak ada sesuatu gitu. Kemarin WhatsApp katanya pengen curhat, cerita, ada apa? Iya, baiknya ada tetapinya kan gitu. Tetapinya gini loh Bu. Saya itu ada masalah sedikit. Bukan sih masalah yang apa ya. Ini tentang diri saya sendiri loh Bu. Tentang diri saya sendiri, melihat apa ya, waktu
itu saya mengerjakan tugas itu tidak bisa efektif lah gitu, tidak bisa mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal gitu, karena apa, mungkin saya lalai dalam hal ini. Pada intinya saya tidak bisa mengerjakan tugas tepat waktu lah, tidak efektif membagi waktu gitu ya. Berarti yang Bu tuh merasa mengganjal, kemudian menjadi kepikiran bahwa ketika ada tugas yang harus dikerjakan tidak bisa sesuai dengan waktunya, demikian kan? Nah, menurut Bu Budi kan memilih saya untuk bercerita. Nah, dari kita bercerita hari ini, berdiskusi hari ini, kira-kira apa yang Bu Budi harapkan dari komunikasi kita hari ini? Gini, saya mengharapkan saya bisa mendapatkan apa ya, yang pertama berbagi ya Ibu ya, yang berbagi tentang apa unek-unek saya, kebingungan saya. Terus yang kedua saya juga mau mencari solusi lah gitu, solusi apa yang mesti saya lakukan untuk kedepannya biar bisa saya mengatur waktu dan bisa membagi waktu mana yang kegiatan atau tugas saya yang lebih urgent atau yang bisa yang saya lakukan belakangan itu bisa saya menghandle lah Ibu gitu. Ya, dari ceritanya Bu tuh tadi sebenarnya mungkin semua orang pernah mengalami hal seperti ini ya Bu tuh ya. Artinya sebagai seorang guru, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai anggota masyarakat juga kan banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi permasalahan ini tidak Bu tuh saja yang mengalami, tetapi mungkin ada banyak orang yang mengalami. Nah, menurut Ibu, kenapa permasalahan ini bisa ada? Apa kira-kira penyebabnya? Nah, ya saya cerita dari awal ya Ibu ya. Ya. Mungkin kalau tugas di sekolah ya, saya kan kebetulan menghandle di BK gitu. Yang pertama saya harus masuk kelas kan gitu. Pada jadwal tertentu, pada hari-hari tertentu, pada saat saya masuk ke kelas ada insiden kan gitu. Ada insiden yang harus saya tangani gitu. Padahal saya di jam itu harus masuk ke kelas kan gitu Ibu. Di sana saya membuat diri saya itu bingung. Di satu sisi saya harus menangani siswa yang bermasalah, di sisi lain saya harus mengajar di kelas. Tetapi saya pada anak-anak yang di kelas kan saya tidak mungkin akan menceritakan kalau saya punya masalah dengan ada siswa yang bermasalah, karena itu kode etik saya biar mereka juga tidak bertanya, oh siapa yang bermasalah kan gitu. Dan pada akhirnya anak-anak merasa kalau saya itu kurang rajin tatap muka dengan mereka kan gitu Ibu. Itu yang menjadi hambatan saya gitu Ibu. Oh begitu, berarti dari cerita Budi tadi penyebab mungkin tidak bisanya mengerjakan tugas secara efektif dan yang lain karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan, sehingga secara langsung Bu tuh terlihat tidak ada di kelas tetapi sebenarnya mengerjakan yang lain, kan demikian ya Bu tuh ya. Nah, situasi seperti ini sering Ibu alami atau bagaimana? Kalau saya bilang sering sih enggak Ibu, mungkin kalau saya skalakan gitu ya Bu ya, mungkin saya berada di skala 5 ya Ibu ya. Pada saat ini karena apa, masalah walaupun sekecil apapun, masalah yang anak-anak itu harus saya tangani kan gitu. Betul. Dan jam juga tiap hari saya dapatkan pada jam mengajar kan gitu. Mungkin itu Ibu. Berarti kalau Ibu pakaikan skala seperti tadi itu, Ibu merasa situasi ini tuh berada di angka 5. Nah, hari ini kita berkomunikasi tentu ingin melakukan perubahan kan gitu ya Bu tuh. Nah, dari skala 5 yang Bu tuh rasa dengan situasi ini, kira-kira Ibu ingin meningkatkannya sampai di poin berapa? Ya sementara ini saya menginginkan setidaknya ada di skala 8 lah Ibu ya. Ya dari skala 5-nya itu. Nah, dari skala 5 ke skala 8 kan itu namanya harapan ya Bu tuh ya, artinya harapan kita sih sebenarnya ada progres kan gitu ya.
sekecil apapun progres tetap sebuah progres, artinya tetap ada perubahan ke arah yang lebih baik, kan demikian ya Bu Tu ya. Nah, dari skala yang ingin Ibu tingkatkan, kira-kira rencana aksinya apa yang ingin Bu Tu lakukan untuk melakukan perubahan tersebut? Kalau rencana aksinya ya Ibu ya, saya menginginkan atau merencanakan membuat ya jadwal lah Ibu, jadwal yang terstruktur gitu, yang bisa membantu saya untuk mengetahui, oh saya akan melakukan ini, oh saya ada kegiatan ini, mungkin seperti itu Ibu. Berarti rencananya untuk membuat Buat jadwal yang yang struktur lah, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik, sehingga butuh bisa mengerjakan semuanya, baik menangani siswa maupun ke kelas untuk menghadapi siswa yang lain, kan demikian ya Bu Tu ya. Nah, sebenarnya rencananya sudah sangat luar biasa Bu Tu, artinya jadwal itu dibuat untuk membantu Bu Tu mengatasi hal-hal tersebut, kan demikian ya. Selain itu, apalagi yang ingin Bu Tu lakukan? Selain membuat jadwal ya Bu, saya membuat ya catatan-catatan kecil gitu, misalnya bahwa saya hari ini melakukan itu kan gitu. Terus mungkin saya bisa berkolaborasi ya dengan teman gitu, berkolaborasi dengan teman. Seandainya saya ada kegiatan yang urgent gitu, nanti bisa membantu saya untuk masuk ke kelas itu gitu. Nah, mungkin itu ya Bu. Ya. Nah, untuk mencapai semua itu tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat tentunya ya Bu Tu ya, untuk mencapai hal tersebut. Nah, komitmen yang Bu Tu pegang sehingga apa yang Bu Tu rencanakan itu tercapai apa? Komitmen saya yang saya pegang, mungkin saya akan melakukan dengan secepatnya Ibu, yang kebetulan mungkin besok saya ada jadwal masuk kelas gitu, dan mudah-mudahan tidak ada siswa yang bermasalah gitu ya, bermasalah atau yang sifatnya mesti saya tangani gitu. Mungkin besok saya akan masuk ke kelas itu sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Ya, saya setuju sekali Bu Tu bahwa komitmen itu penting untuk dilakukan, dan jika dapat dilakukan dengan cepat itu jauh lebih baik sehingga permasalahannya tidak menumpuk, kan demikian ya Bu Tu, luar biasa Bu Tu. Nah, kalau sudah seperti itu, dari komunikasi yang kita lakukan dari tadi, ngobrol, kemudian menemukan hal-hal baru, kira-kira apa yang Bu Tu rasakan saat ini? Yang saya rasakan ya Bu, ya saya merasa lega sekali. Karena apa? Dari sebelumnya saya ingin bercerita gitu kan, karena kita semua sibuk kan gitu, semua pada tugasnya masing-masing. Saya ingin mencurahkan kepada siapa ya saya harus bercerita gitu. Dan Bu Yun juga saya lihat masih sibuk di ruang praktek kan gitu. Dan saya sekarang merasa lega dengan apa ya, unek-unek saya bisa saya keluarkan dengan saya berbicara dengan Bu Yun gitu. Ya, artinya sudah merasa lebih baik ya Bu Tu ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Tu rencanakan, kemudian tantangan yang ada bisa dihadapi serta mendapatkan solusi terbaik. Selain yang tadi ingin diceritakan, ada lagi yang mungkin ingin Bu Tu sampaikan? Sementara sih itu aja sih Yun, unek-unek yang saya rasakan gitu selama ini. Ya, tetap semangat ya Bu Tu. Terima kasih. Kita sebagai guru, segala tantangan itu pasti ada, tetapi solusi pasti akan selalu mendampingi tantangan yang ada. Terima kasih. Sama-sama, kita sudah bisa ngobrol, mudah-mudahan di lain waktu bisa ngobrol kembali. Mohon maaf, sekarang saya harus mendampingi anak-anak praktek. Bu Tu lanjutkan kembali yang lain. Tetap semangat ya Bu Tu. Terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih Bu Tu. Oke Bu. Ya Pak. Ya, jadi sudah saya lihat tadi percakapan coaching Ibu sudah luar biasa Bu. Terima kasih Bapak. Ya, saya ucapkan selamat, udah ya berjalan lancar lah coachingnya. Nah, tapi ada sedikit pertanyaan nih Bu, agar nanti sebagai tindak lanjut juga pembelajaran untuk kita bersama. Nah, kira-kira dari coaching tadi, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator itu apakah sudah tercapai? Ya, tadi sesuai dengan yang sudah direncanakan,
berfokus pada mengajukan pertanyaan berbobot tanpa melupakan kompetensi yang lain. Tadi saya rasa saya sudah melakukan pertanyaan yang berbobot untuk mengeluarkan atau menggali ide-idenya dari coach saya. Saya rasa sih sudah dilakukan, Bapak. Artinya kompetensi apa yang saya rencanakan sudah tercapai. Namun memang ada beberapa hal yang tidak bisa sepenuhnya terlaksana dengan baik. Mungkin itu akan jadi perubahan untuk latihan coaching lagi untuk saya secara pribadi dengan rekan sejawat yang lain ataupun dengan anak-anak. Ya, baik Ibu. Dari apa yang Ibu katakan tadi itu memang sudah sesuai dengan apa yang saya catat ya. Yeah. Jadi saat Ibu melakukan coaching tadi, prinsip coaching sudah Ibu lakukan, kemudian kompetensi inti dari ketiga kompetensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu sudah Ibu lakukan juga. Kemudian alur tirta sudah sangat jelas, step-stepnya itu sudah saya lihat. Jadi secara umum itu sudah berjalan dengan sangat bagus ya Bu ya. Ya. Cuma ada beberapa catatan dikit dari saya. Mungkin kita bersama ini mengalami Bu ya. Ya. Di saat kita melakukan coaching Ya. itu terkadang kita sedikit berpikir tentang pertanyaan. Tapi ini pasti dengan berjalannya waktu, semakin sering dilakukan, semakin sering dilatih, ini pasti akan bisa ditingkatkan, termasuk saya juga seperti itu Bu. Ya benar Pak, artinya memang kan masing-masing orang mungkin berbeda Pak ya, artinya apa yang menjadi permasalahan orang belum tentu kita mengalami, kan demikian ya Pak ya. Jadi betul sekali yang Bapak bilang, memang saya harus agak berpikir gitu untuk mengeluarkan komen atau ini sehingga bisa membuat coach saya nyaman gitu. Itu memang harus saya secara pribadi tingkatkan, mudah-mudahan lebih sering latihan jadi lebih baik Pak. Ya, Terima kasih. betul sekali Bu. Nah kemudian dari hasil Ibu melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching selanjutnya? Saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi yang lain yang saya bilang tadi, 2 kompetensi yang tidak tersampaikan dengan penuh tadi, mungkin di coaching selanjutnya bisa saya lebih mantapkan Bapak, artinya mendengarkan dengan aktif, kemudian tidak ke distract dengan hal-hal lain, karena kadangkala kalau kita tidak bersiap, coach sangat membutuhkan kita, kadang itu juga menjadi sesuatu yang susah untuk kita lakukan, tetapi mudah-mudahan dengan seiringnya waktu sering melakukannya itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Ya baik Ibu, secara umum coachingnya sudah sangat bagus, berjalan lancar. Terima kasih. Apapun yang menjadi umpan balik tadi sebagai pembelajaran kita bersama ya, bukan hanya Ibu, saya juga kan ke depan pasti akan sering mengadakan coaching lagi, baik itu kepada murid, rekan sejawat atau keluarga di rumah. Ya mudah-mudahan apapun kita berproses tadi menjadi pembelajaran seperti itu. Siap. Ya, mungkin seperti itu saja Bu. Ya, terima kasih Bapak. Untuk pasca observasinya kita membahas umpan balik saja. Tetap semangat Bu ya. Terima kasih Pak selalu. Ya, tetap semangat untuk melakukan coaching selanjutnya agar siap. lebih terbiasa. Terima kasih Bapak Ya. untuk hari ini. Terima kasih Bu. Ya.